Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa memberikan pembahasan-pembahasan tentang soal P3K. Oke teman-teman, kali ini yang ditunggu-tunggu pembahasan prediksi soal wawancara P3K tahun 2021. Ini sumber kita ambil dari salah satu teman gitu ya. Kayak gitu ya, dia kasihkan soal seperti ini. Nanti kita akan analisa sebenarnya kisi-kisi dari soal wawancara itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, nanti kita simak ya teman-teman. Silahkan siapkan pensil, pulpen atau apalah alat tulisnya sebagai alat bantu nanti supaya teman-teman tambah paham gitu ya. Oke, sebenarnya kisi-kisi soal wawancara yang berbasis komputer P3K 2021 itu apa sih? Kita sudah pernah diberikan ya teman-teman ya, melalui juknis yang pernah kita share di video YouTube juga. Ada dua hal penting ya yang menjadi kisi-kisi soal wawancara, yaitu tentang integritas dan moralitas. Apa integritas itu apa? Sebenarnya integritas itu gampangnya itu adalah kejujuran kita dalam bekerja. Itu intinya gitu. Kalau moralitas itu loyalitas kita. Loyalitas kita sebagai pribadi, loyalitas kita sebagai teman sejawat, loyalitas kita sebagai seorang pemimpin gitu ya. Ada dua hal ini ya. Oke. Integritas itu kita nanti akan ditanya tentang integritas kita sebagai seorang pribadi, sebagai teman sejawat, dan juga sebagai pemimpin. Ada 3 level ini yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Kemudian, apakah itu integritas ya teman-teman ya? Integritas itu kalau kita buat ciri-cirinya sederhananya seperti ini teman-teman. Ada semangat anti korupsi. Itu namanya integritas. Kemudian jujur, dapat dipercaya atau amanah gitu ya. Amanah itu dapat dipercaya teman-teman. Kemudian menjalankan etika organisasi sesuai peraturan yang ada gitu ya teman-teman. Ada tiga kunci ini yang perlu teman-teman hafalkan ya. Jujur atau dapat dipercaya, memberikan informasi yang dapat dipercaya, punya etika organisasi, dan di dalam dirinya ada semangat anti korupsi. Itu juga semuanya sebenarnya bagian dari istilah jujur. Bahkan profesional itu juga masuk dalam hal kejujuran gitu ya. Masuk dalam hal kejujuran, masuk dalam integritas. Nah, tidak hanya sebagai pribadi, ini kalau level yang paling bawah itu memang sebagai pribadi. Pribadi harus punya jujur, amanah, etika organisasi, semangat anti korupsi. Tapi di 3 hal ini juga harus kita imbaskan kepada lingkungan kerja kita, terutama untuk teman sejawat. Ya, kita harus juga memberikan contoh bagi teman sejawat tentang kejujuran, tentang amanah, bagaimana menjalankan etika organisasi. Kita juga harus bisa memberikan contoh kepada teman tentang jiwa kita, semangat kita yang anti korupsi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah imbas integritas dari diri kita sebagai pemimpin dalam menjalankan program. Seorang pemimpin itu ya biasanya bisa mengevaluasi kerja tentang integritas anak buahnya, kemudian memastikan integritas di lingkungan kerja, kemudian apabila terindikasi ada penyelewengan maka bisa memberikan sanksi dan teguran. Itu ya. Nah, secara garis besar saya buatkan seperti ini. Kemudian kalau moralitas itu hubungannya dengan loyalitas teman-teman. Sebagai pribadi yang loyal, sebagai rekan sejawat yang loyal, artinya membantu, mau bekerja sama itu loyal juga ya. Nah, kalau pribadi yang loyal itu ya semangat mengembangkan diri gitu ya. Nah, kalau loyalitas sebagai pemimpin ya sebagai pemimpin yang inspiratif, suri toladan bagi teman yang lain gitu ya. Nah, kita akan langsung saja menggunakan tadi ya kisi-kisi tadi untuk menyelesaikan soal-soal ini. Soal-soal wawancara ini ya. Menurut saya sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai adalah apakah mengikuti perintah atasan secara loyal, berintegritas dan memberikan nilai lebih, bersikap jujur dan profesional, menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Dan teman-teman kalau teman-teman lihat dari opsi A sampai D, itu semuanya merupakan indikator dari integritas. Nah, opsi B itu berintegritas itu menjadi cover dari seluruh A, C, D. Jadi poin yang paling besar, poin 4 itu di opsi B. Kemudian kita lihat yang opsi C, itu jujur profesional. Ada 2 indikator dari indikator integritas. Itu ya, maka poinnya 3 ada di poin ini. Nah,
Mengikuti perintah atasan secara loyal dan menciptakan hubungan dengan rekan kerja. Kalau mengikuti perintah atasan secara loyal itu secara pribadi. Ya, kalau menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja itu berarti imbas terhadap rekan kerja. Bagus yang mana? Semakin tinggi levelnya maka semakin bagus. Bagi jawaban yang ini poin 2, ini poin 1. Gitu ya. Next ke nomor 2. Ketika membeli beberapa kosmetik, Anda menemukan bahwa ada salah satu krim yang tidak Anda pesan ikut masuk ke dalam kantong belanja yang memang tidak terhitung dalam struk belanjanya. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Mungkin kasir lupa dan ini merupakan rezeki saya. Ini kira-kira itu melambangkan kejujuran apa tidak? Ya jelas teman-teman ya, pasti sudah paham ya. Kalau yang opsi A itu kira-kira kita skip dulu. Meminta kasir menghitung kembali harga belanjanya karena ada yang belum masuk struk. Ini jujur juga, ini jujur ya. Kemudian yang C langsung membawanya pulang. Itu tidak jujur sama sekali. Kemudian mengembalikan produk dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. Coba teman-teman lihat itu ya. Anda menemukan bahwa ada salah satu krim yang tidak Anda pesan. Kalau tidak dipesan berarti harus dikembalikan dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya, kan tidak pesan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah opsi D. Ini poin 4, ini jujur gitu ya. Yang B juga jujur, ini nilainya lebih rendah karena di situ meminta kasir menghitung kembali harga belanjanya karena ada yang belum masuk struk padahal Anda tidak memesan krim gitu ya. Jadi poin 3-nya di sini. Kemudian poin 2-nya di sini yang paling parah ini poin C ini ya. Yang C ini poinnya 1 gitu ya. Jadi pada soal wawancara itu skor maksimalnya 4. Kenapa ada skor 0? Karena tidak diisi. Jadi teman-teman nanti usahakan untuk mengisi. Ya, kalau tidak diisi nilainya 0. Jadi ketika soal wawancara pilihan ganda harus diisi. Soal berikutnya, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Kepala kendaraan pada hari libur ini maksudnya mungkin ya kepala bidang kendaraan gitu ya, bidang kendaraan dinas maksudnya. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah titik-titik. Ya, ini jelas dari soal, narasi soalnya mengatakan bahwa ini juga sebenarnya sudah merupakan ketidakjujuran. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala. Itu artinya kan berarti Anda tidak jujur gitu ya. Sudah tidak jujur terus menabrakkan kendaraan tersebut. Berarti ada dua masalah di situ. Oke, kita lihat yang opsi A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pun tahu saya yang menggunakannya. Jelas ini tidak jujur, jangan pilih A. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman petunjuk dari pimpinan. Yes, itu bagus ya. Tapi belum menyelesaikan masalah yang satu. Yang satu adalah menabrakkan kendaraan tersebut. Tidak hanya melapor, tapi juga harus tanggung jawab terhadap menabrakkan kendaraan tersebut. Tanggung jawabnya harus dua. Yang satu menggunakan kendaraan tanpa izin, yang kedua menabrakkan kendaraan itu. Dua-duanya harus di-cover. Ya. Yang C membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. Itu sudah mengcover satu, yaitu menabrak kendaraan tersebut. Yang satunya lagi menggunakan kendaraan dinas tanpa pengetahuan tadi belum tercover. Yang opsi D membawa kendaraan tersebut ke bengkel, yes. Melaporkan kepada pimpinan, yes. Menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pimpinannya. Itu dua-duanya tercover gitu ya. Jadi opsi tertingginya ya pasti D. Kemudian yang ini poin 3. Poin 3 itu yang penting itu tidak jujur yang pertama dulu gitu ya. Penting mana antara kesalahan menggunakan kendaraan tanpa izin dengan menabrakkan kendaraan tersebut? Ya jelas kualitasnya itu lebih tinggi, kesalahannya adalah menggunakan kendaraan tanpa izin. Itu jelas pertama itu gitu ya. Maka yang diselesaikan itu dulu itu skornya 3. Kemudian yang diselesaikan yang berikutnya itu skornya 2. Yang paling parah ya skornya 1 ini, yang opsi A. Nomor 4, apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN nantinya? Nah, pertanyaan ini bukan tentang integritas saja, tapi juga moralitas, yaitu tentang loyalitas Anda nanti ketika menjadi ASN seperti apa. Oke, yang A, selama masih dalam kesanggupan saya siap. Nah, nanti kalau sudah tidak sanggup gimana? Berarti loyalitas Anda dipertanyakan. Masa hanya karena kesanggupan saya?
Sanggup tidak sanggup, kalau sudah menjadi ASN ya harus sanggup gitu ya. Oke, yang kedua, tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. Lah kalau rekan kerjanya tidak mau tanggung jawab, konsekuensinya ya nanti juga jadi masalah. Yang C, saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Setiap pekerjaan pasti nanti akan berimbas pada zona nyaman Anda. Jadi jangan. Yang D, sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan PNS atau ASN, jadi saya sudah siap dari awal. Nah, kesiapan dari awal ini yang paling penting. Jadi loyalnya di sini. Jadi poin 4-nya di sini. Kemudian kemungkinan poin ketiganya ada di sini. Poin 2-nya di sini. Dan yang paling parah ya C itu. Berarti bekerja hanya atas nama zona nyaman. Itu paling parah gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Number 5, apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintahan ini? Kejenuhan, teman-teman. Berarti hubungannya dengan loyalitas, moralitas gitu ya, terhadap pekerjaan. Integritas, moralitas terhadap pekerjaan. Bagaimana kalau Anda jenuh? Kita lihat yang opsi A. Resign. Resign itu wujud dari Anda tidak loyal. Ya, tidak punya integritas, tidak punya loyalitas. Jadi opsi A itu upayakan tidak. Karena kita sudah masuk ke dalam ASN ya. Kita sudah masuk dalam pekerjaan kita. Masa hanya karena jenuh kita harus resign? Kita kan harus sudah punya dari awal sudah punya bekal bahwa pekerjaan ini mungkin menjenuhkan, mungkin tidak. Jadi harus kuat gitu ya. Tapi meminta atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. Ini salah satu solusi. Tapi itu juga bukan merupakan wujud dari bahwa Anda itu siap terhadap resiko apapun yang menimpa Anda terhadap kepada pemilihan pekerjaan tersebut. Yang C, mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai. Ini good sih, lumayan bagus nih ya. Yang D, saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak akan jenuh. Ini yang paling pede, ini yang paling bagus ya. Ini, bahwa itu punya kestabilan emosi yang tinggi. Saya pastikan bahwa saya ahli di bidang tersebut sehingga tidak akan jenuh. Nah, kalau ahli kan tidak akan jenuh gitu ya, teman-teman. Yang opsi ketiga yang ini, poin ketiga opsi C. Ini poin 2, yang paling parah ini poin 1. Nomor 6, apa pendapat Anda tentang korupsi? Kalau bicara tentang korupsi, berarti tadi kita sudah mengatakan bahwa yang ditanyakan pasti sikap semangat anti korupsi. Yang mana yang semangat anti korupsi? Kita lihat opsi A sampai D-nya. Lakukan saja jika dipaksa dan diancam. Ini tidak mencerminkan semangat anti korupsi. Sama sekali tidak boleh. Ini goods ya. Boleh saja, boleh saja. Yang C dan D ini jelas salah. Pasti poin tertingginya adalah poin B. Nah, kita lihat. Boleh saja asalkan atasan juga melakukannya. Ini jelas buruk. Boleh saja asalkan jumlahnya hanya sedikit. Ini juga jelek ya. Jadi poin ketiganya mungkin di sini. Ya. Ini poin 2 yang paling parah ya ini. Ikut-ikutan. Berikutnya, saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Berarti harus amanah gitu ya teman-teman ya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat di kantor saya, saya menerima masukan demi masukan dalam rangka mengembangkan tugas baru saya. Ini good, kita simpan dulu. Tetap menjaga kerahasiaannya meskipun teman-teman mendesak bertanya. Ini paling good ini ya, menjaga amanah ini ya. Akan merasa gelisah, kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. Ini juga bagus, ini wujud dari bahwa Anda itu amanah, akan marah jika ditanya tentang tugas baru. Ini juga amanah gitu ya. Empat-empatnya ini mencerminkan amanah gitu ya. Tapi kalau saya menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas baru, padahal tugas baru harus dijaga kerahasiaannya, berarti opsi A ini paling rendah di antara poin yang lain. Tapi yang paling tinggi ya menjaga kerahasiaannya, tetap opsi B ini yang paling tinggi. Nah, antara C dan D bagus yang mana? Saya akan merasa gelisah, kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. Kemudian saya marah. Marah ini wujud dari integritas ya. Jadi poin 3-nya di sini, poin 2-nya di sini, kemudian yang paling parah ya poin 1-nya di A. Itu juga.
Nomor 8, apa arti bekerja untuk Anda? A. Mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Ini berarti yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Yang B. Sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini yang dipikirkan dua, dirinya sendiri dan orang lain, tidak menjadi beban orang lain gitu ya. Yang ketiga, agar tidak malu jika menjadi pengangguran. Ini juga yang dipikirkannya persepsi orang lain. Jadi tidak dari diri sendiri tapi persepsi dari orang lain. Ini paling parah ini ya. Sebagai ruang untuk berkarya mengembangkan diri, ini dari sendiri-sendiri. Semangat, ada semangat, loyalitasnya ada, semangat integritasnya ada. Jadi opsi D ini paling tinggi. Kemudian poin 2-nya, ini pasti yang ini. Poin 3-nya di sini. Mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup. Ya. Nah, sebagai sarana mencari nafkah bagus, tapi tidak menjadi beban bagi orang lain, ini pasti poin 2. Poin satunya di sini gitu ya. Berikutnya nomor 9, nilai yang paling dijunjung oleh ASN adalah integritas. Apa Anda memiliki nilai tersebut? Kita lihat yang opsi A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas. Jujur ya berarti ya. Namun saya akan selalu berupaya berintegritas dalam setiap perilaku saya. Ada semangat untuk integritas. Jujur terhadap dirinya sendiri, punya semangat. Ini good sekali ya, opsi A ini bagus sekali. Kemudian B, terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya. Ini punya sulit untuk berintegritas karena orang di sekitarnya tidak melakukannya. Ini kurang ya, karena berarti pengaruh integritasnya tergantung dari orang lain. Yang opsi A itu bagus karena integritasnya tidak tergantung dari orang lain tapi dari dirinya sendiri. Kemudian yang opsi C, saya tidak konsisten berintegritas namun saya tidak pernah bermaksud perilaku menyimpang. Ini terhadap diri sendiri tapi tidak konsisten berintegritas, berarti masih kurang, masih bagus yang A. Yang D, saya orang berintegritas namun terkadang berperilaku menyimpang jika. Nah ini katanya berintegritas tapi berperilaku menyimpang, berarti dia sudah tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Berarti opsi D ini paling rendah. Paling bagus ya opsi A. Yang kedua ini, poin 3-nya ini, saya tidak konsisten berintegritas namun tidak pernah bermaksud. Ini poin 2 yang tergantung dari orang lain. Kemudian yang paling parah ini. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Nomor 10, apabila Anda berada pada kondisi dipaksa untuk menerima suap, apa yang Anda lakukan? A. Menerima dan segera melaporkannya pada pihak berwenang di dalam organisasi. Kira-kira kalau melaporkan pada pihak berwenang sementara Anda menerima, apa yang terjadi? Anda akan disangka ikut terhadap kegiatan korupsi tersebut ya, suap tersebut. Jadi jangan pilih A. Yang B, menerima dan memberikannya pada panti asuhan sebagai sumbangan. Ini jelas tidak jujur ya, tidak jujur tapi digunakan untuk amal. Lebih baik daripada dua-duanya gitu ya. Kemudian menolak jika bentuk paksanya tidak membahayakan keselamatan jiwa. Ini jelas menolak ya. Kalau membahayakan keselamatan jiwa berarti ini nanti akan lain ceritanya. Jadi opsi C ini bagus sekali ya. Yang D, terima saja, ini menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini paling buruk ya. Jadi opsi C ini nilainya skornya 4 di sini. Kemudian skor 3-nya pasti antara A dan B, ini yang mana ini? Yang ini, poin 3-nya di sini. Kemudian poin 2-nya di sini, yang B. Kemudian poin terakhirnya di sini. Nomor 11, apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan ASN ini? A. Bekerja biasa saja karena gajinya tidak berubah. Padahal Anda harus punya loyalitas, integritas di kantor. Kalau bekerja biasa saja gimana ya? Yang B, saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti, punya semangat, berarti punya loyalitas, punya integritas. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja, ini juga tidak bagus ya. Saya profesional di bidang saya, ini good ya, berarti poin yang terbaik ya ini poin 4 yang D. Kemudian poin B ini mesti poin 3. Kemudian yang C ini poin 2, yang paling buruk ya bekerja biasa saja, yang menghubungkan antara kerja keras, kerja profesional terhadap gaji, ini paling buruk ya. Poin satunya di sini. Next,
Jika Anda diterima menjadi ASN, berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini? Ini tentang loyalitas teman-teman. Yang A, bila suatu saat mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya, mungkin saya meninggalkan pekerjaan ASN. Padahal kita sudah menerima menjadi pekerja ASN. Kalau tiba-tiba meninggalkan pekerjaan ASN gimana? Anda kan sebelum jadi ASN kan sudah pasti punya menekatkan bulan untuk punya bekal ya, bekerja sebagai pegawai ASN. Jadi opsi A ini tidak mungkin ya. Yang B, jika ada yang menawarkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, saya akan langsung resign. Ini buruk sekali ya. Kerja hingga masa pensiun walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan. Ini bagus ya. Ini bagus. Yang D, jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Ini juga paling bagus nih, punya loyalitas yang sangat tinggi. Jadi opsi D ini poinnya 4, poin C ini yang C poinnya 3, kemudian yang A ini poin 2, kemudian yang paling buruk ini langsung resign. Ini yang paling buruk itu ya. Nomor 13, pengalaman apa yang Anda miliki di bidang formasi ASN? Ini yang ditanyakan adalah pengalaman gitu ya. Yang A, saya sudah berpengalaman di bidang ini pada pekerjaan saya yang sebelumnya. Yang B, saya belum cukup berpengalaman di bidang pekerjaan ini, namun saya akan berusaha untuk belajar untuk menguasainya. Ini pasti paling bagus ini ya. Ada niat untuk punya profesionalisme di bidang ASN itu. Yang C, saya tidak memiliki pengalaman apapun, hanya tertarik. Ini buruk sekali ya. Karena hanya tertarik dengan formasi ini saja, tidak punya pengalaman, tidak punya semangat ya. Kemudian yang D, saya lulusan sarjana yang berhubungan dengan formasi ini. Mungkin, tapi ini juga kurang baik. Yang paling bagus ya opsi B ini 4. Kemudian ini poin 3, yang poin D, yang D ini poin 2, yang paling buruk yang ini, poin 1. Nomor 14, apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A, menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Wah, ini good sekali ya, opsi A ini pasti teman-teman condongnya langsung ke A. Yang B, sudah resign dari bekerja pada perusahaan dan bekerja di perusahaan multinasional. Ini jelas tidak loyal, jadi opsi B tidak. Yang C, memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan saya. Ini juga punya semangat kerja yang tinggi, karena punya jabatan itu kemungkinan dia punya semangat yang tinggi. Kemudian yang D, menjadi kepala bidang di kantor saya. Ini juga tinggi gitu ya. Jadi opsi yang paling bagus ya tentang profesionalitas ya, opsi ini. Kemudian yang ini menjadi kepala bidang, kemudian memiliki jabatan ya. Kemudian yang paling buruk ya B ini, sudah resign, ini paling buruk. Oke, terakhir untuk pembahasan kita nomor 15, terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari jam 6 menjadi dari 6 hari menjadi 5 hari. Agar pekerjaan tetap dapat terselesaikan, hal apa yang perlu diperhatikan sebagai pemimpin? Jadi Anda ditanya sebagai pemimpin. Ya, harus bisa melakukan evaluasi, memberikan sanksi teguran, dan memberikan program untuk memastikan bahwa teman-teman bahwa apa yang Anda pimpin itu berintegritas gitu ya. Yang A, menjalani perubahan jam kerja tersebut jika tidak berhasil memberikan usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. Padahal Anda pemimpin kok memberi usulan? Ya, Anda harus memimpin. Ya, opsi A itu ya, salah ya. Yang B, pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif, ini goods. Anda harus membuat program pengaturan jam kerja lebih efektif. Kemudian C, memberikan koordinasi kepada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Ini punya koordinasi karyawan. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Ya, mengkoordinasi. Ya. Jadi tidak mengatur jam kerjanya lagi, tapi yang menjadi masalah adalah koordinasi terhadap karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan meskipun hanya 5 hari kerja gitu ya, tetap selesai. Yang D, menjalani perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Ini kalau secara pribadi. Kalau secara pemimpin harus memikirkan bawahnya juga bisa bekerja enggak. Jadi opsi paling bagus antara B dan C. Bagus yang mana? Memberikan koordinasi pada karyawan atau pengaturan jam kerja. Memang dua-duanya adalah pekerjaan dari pemimpin, seorang pemimpin. Tapi yang menjadi fokus kalau yang B itu mengatur jam kerja, yang C itu mengatur tentang penyelesaian pekerjaan. Penting mana antara pengaturan jam kerja dan penyelesaian pekerjaan? Ya jelas bagus yang C ya. Jadi poin 4-nya di C, poin 3-nya di B, kemudian
Yang poin 2-nya ada di D, yang paling tidak bagus ya ini poin 1 ya. Itu dulu teman-teman untuk pembahasan soal wawancara kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua dan membantu meloloskan teman-teman untuk lolos P3K 2021. Cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.